Bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, shalom, puji Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang pengembalaan dalam kebenaran. Apa sih itu yang seharusnya kita lakukan? Oh, saya bukan gembala kok Pak. Baik, kita lihat dulu dari Yeskel 34 ayatnya yang ke-14, 15 dan 16. Ya, Yeskel 34, 14, 15 dan 16. Kita melihat dulu. Di padang rumput, atau dibaca sama-sama aja supaya libatkan diri. Ayo, 1, 2, 3. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang lupa akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bulan ini tema kita bicara tentang pengembalaan dalam kebenaran. Kalau saudara baca dalam Yeskel 34 ini, di atasnya itu ada gembala upahan, ceritanya cukup panjang ya. Saya singkat saja, tetapi kita tidak tertuju kepada itu. Kita mau tertuju kepada gembala yang benar. Katakan amin. Gembala yang benarnya gimana sih Pak? Kan itu pertanyaannya. Sudah dikatakan ayat 14, 15, 16. Ya, kalau saya bicara tentang pengembalaan, saya sendiri menggembalakan baru 38 tahun. 38 tahun sudah kami lalui, dan sekarang oleh Pak Rifin tambah 1 kota lagi. Sehingga menjadi 4 kota, Mojokerto, Tulungagung, Sidoarjo, dan Blora. Jadi merono, mrene, meriko, meriki, koyok kitiran, saudara. Ya kalau hari ini bisa di sini ya ini karena jadwal sudah lama. Jadi maksud saya ya saya punya tugas. Nah Bapak Ibu, saya baca sebuah buku, Present Day True, kebenaran masa kini. Seorang itu harus bisa bergeser pelayanannya. Ya saya pikir ya masuk akal. 1 kota berhasil, pindah ke 2 kota. Kota yang kedua berhasil, pindah kota ketiga. Kota ketiga berhasil, ditambah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belum bicara tentang pengembalaan, tapi saya bicara tentang Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Bisa berkata amin? Dikatakan di padang rumput. Jadi kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Makanya kalau ada orang percaya sampai kekurangan, jangan tanya Tuhan, tanya dirimu. Gereja yang saya tangani rata-rata awalnya kurang. Tapi hari ini bisa berlimpah, itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Bisa berkata amin? Tidak ada kekurangan, tidak ada. Cuman sayangnya kita sendiri tidak ngalami gitu loh. Nah kalau kita bicara gembala, saya bagi 3 di sini. Yang pertama gembala goal kita, itulah gembala agung ini, Tuhan Yesus. Itu goal hidup kita, goal pelayanan kita, goal rumah tangga. Gembala kita harusnya Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua di sini gembala itu bicara tentang jawatan roh. Jawatan roh itu ya khususnya gereja kita ini mengenal 5 jawatan roh. Soul, nabi, jangan diwalik, penginjil, gembala, terus guru. Karena memang ini ada aturannya, bro. Ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Baik, nanti saya jelaskan.
Dan yang tiga, gembala itu juga bicara tentang orang percaya. Ya, ayatnya sudah ada semua di sini. Yohanes 21 itu Yesus bicara kepada Petrus secara pribadi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Dari murid-murid. Iya Tuhan. Nah, ketika Yesus bertanya, Yesus pakai kata kasih di sana adalah kasih agape. Tapi dijawab oleh Petrus kasih filio dan sampai seterusnya. Tapi Yesus tetap ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembala di sana berbicara tentang posko. Posko dan paimano itu berbeda. Kalau paimano itu lebih lengkap, selain ngasih makanan rohani, menuntun, mengarahkan, ya, merawat. Tapi kalau bicara tentang posko itu hanya kasih makan rohani, hanya dituntun sepintas begitu saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gimana sih kita hari ini dan ada di mana kita ini? Ya, tiga-tiga itu harusnya ada. Saya mau bicara yang pertama dulu. Kalau kita bicara yang pertama, Gembala Agung, sudah dikatakan di dalam Yeskel 34 ayat 12, 15, 16 tadi. Saya sekolah dulu, karena sekolah saya, sekolah dasarnya agama, ya, saya harus datang ke gereja, ya karena sekolah. Kemudian setelah itu cari pembina rohaninya, minta tanda tangan, enggak tahu sekarang kok enggak ada ya. Dulu cari gitu, tolong ditantangani Pak, ini Senin masih lapor, karena kalau agama saya merah, enggak naik kelas saudara. Jadi orang ke gereja itu takut karena agamanya merah. Benar enggak waktu itu? Wah, kalau sudah bawahnya 6 enggak naik kelas sudah. Jadi ketakutan. Tapi enggak tahu kalau hari-hari ini masih ada atau tidak, saya kurang ikuti. Tapi saudara tidak ngerti yang sesungguhnya itu apa sih. Ya saya lakukan hanya karena terpaksa. Saya hanya lakukan hanya rutinitas. Saya hanya lakukan hanya sebuah kegiatan. Bicara tentang gembala semuanya saya tidak ngerti. Tapi tahun 82, Tuhan cari saya dan temukan saya di persekutuan doanya Pak Arifin. Di sini tadi ada Ibu Imyan, di mana ya? Duduk di mana? Ibu Bejo, Budi, angkat tangan. Oh hilang tadi di depan nyambut saya dong. Oh di sana berdiri saudara ya. Itu teman mulai persekutuan doa tahun 83, 82. Atau ada yang sudah lahir atau belum, atau yang masih ada di surga saya tidak tahu persis. Yang pasti saya masuk di sana. Saya tidak suka sekali dengan orang bahasa roh. Tidak suka. Pak Arifin adalah orang yang welcome. Kalau lihat Pak Arifin itu wajah welcome. Wajah welcome, wajah selamat datang. Jadi tidak nolak sama sekali. Wah, masuk sama Tuhan, Nur Roh Kudus, dan sampailah hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu proses perjalanan cukup panjang. Karena Dia yang mencari saya. Haleluya. Agama itu orang kan cari Tuhan. Kekristenan, Tuhan cari yang terhilang, yang tersesat, yang bejat, yang rusak, yang hancur untuk dipulihkan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Dia. Iya, diberkati. Iya, Pak. Kemudian saya tertanam dalam sebuah gereja. Wah, gerejanya rame pol, saudaraku. Saya dulu di gereja yang diam, pindah ke gereja yang rame pol. Tapi ya, saya coba di sana, saya bertumbuh di sana, sampai saya diutus ke Mojokerto. Mojokerto, Tuhan lengkapi, dikasih istri, kasih anak-anak, kasih cucu, wow, lengkap sudah. Semua pelayanan. Saya menjadi seorang gembala. Tepatnya 26 Agustus 1989 dilantik. Saya enggak mau. Saya enggak mau karena pelayanan saya traveling Surabaya. Mana?
Mojokerto. Saya tinggal di sini, di Pondok Nirwana ini. Tapi karena gembala saya memerintahkan, siap Om. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu. Tuhan bicara dengan jelas, nggak bisa kamu kalau mau pelayan di sana, di model remote control itu. Orangnya belum ada, stay, tak tambah 1 hari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu sore sudah balik sini. Karena saya guru sekolah minggu, saya harus tanggung jawab dengan murid-murid. Nah, singkat cerita, terus akhirnya menetap di Mojokerto. Dan dilantik nggak mau. Nah, saya hanya bantu pelayanan. Wah, waktu itu ngajak orang-orang muda, 7 mobil pertama, 6 mobil. Kalau berangkat minggu itu 7 mobil, 6 mobil. Lama-lama turun 1, turun 2, turun 3, tinggal mobil saya sendiri. Tapi masih ada banyak orang. Tapi akhirnya tinggal saya sendiri, setir sendiri, berangkat sendiri. Jadilah hari ini. Mimpin pujian sendiri, berkhotbah sendiri, nyemputi jemaat sendiri. Hebat ya. Untung kolektor gak sendiri saudara. Itu aja bedanya. Nah Bapak Ibu, proses jadi gembala. Jadi bukan karena yang lain, itu proses. Ya, ada prosesnya Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Yeskiel itu, aku akan mengangkat. Dikatakan dalam Yeremia pasal 3:15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai. Jadi jangan coba-coba ngangkat diri sendiri. Kalau sudah bicara tentang gembala, apalagi gereja kita, ini gereja profetik apostolik ya. Gereja profetik apostolik adalah gereja yang mengenal 5 jawatan roh. Rasul, ayo ikuti saya. Ada yang mbak tangan gini, mbak jari begini, angkat tangan. 1. Yang enggak bawa tangan enggak usah, yang bawa tangan saja begini ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Coba begini, kuat enggak? Coba kalau 1 hilang, saya lepas yang kelingking saja lepasan. Ada kekuatannya berkurang enggak? Kurang. Sama gereja juga begitu. Kalau 1 kurang, yang besar ini kurang, nggak ada kekuatan. Kita bersyukur, ya memang kita bukan gereja performance tuh. Nampaknya gereja, tapi dalamnya cuma entertain, cuma ya. Kita betul-betul harus memahami ini. Jadi 5 jawatan roh ada, Pak Arifin, Pak Franky, Nabi ada di sana. Penginjil itu paling terkenal, makanya penginjil paling tinggi. Kalau saya jelas bukan. Waktu itu nggak mau. Kalau sekarang sudah jelas pelayanan saya adalah seorang gembala. Seorang gembala itu gampang, noleh aja ke belakang, diikuti orang enggak. Kalau nggak ada yang ikut, jangan teruskan kamu, jalan sendiri. Haleluya. Kok ada yang tertawanya nggak enak, Loh betul. Nggak main-main, karena saya tahu persis itu. Ketika gembala saya dulu ngomong, kamu di Mojokerto. Saya ngomong, saya ini bisa enggak ya? Ternyata saya mulai dari kesebelasan. Ibu-ibu janda semua. Jandanya bukan janda kembang seger, bukan. Kembang kertas yang sudah layu semua, saudara. Saya layani di sana. Kenapa ya kalau ngomong janda kembang tertawa, kalau ngomong janda kertas, kembang kertas kok gak serius itu. Maaf ya, ya sudah saya layani. Tapi saya bersyukur kalau hari ini ibadah 1, 2, 3 bisa ratusan orang, total bisa ribuan. Itu bukan kuat gagah saya, itu karena Tuhan. Dan saya menghidupi panggilan saya. Seorang gembala. Nah, seorang gembala akan bergeser pada seorang peternak. Makanya saya siapkan semua
Jogerto, Tulungagung, semua ada di brankas. Mau cari surat-surat ada di sana. Suratnya apa yang ada di sana? Semua lengkap. Jadi bagi saya memang mempersiapkan itu. Seorang gembala memperlengkapi. Yesus pasal 4 ayat 12, itu di situ ada kata memperlengkapi itu katartistos. Artinya apa? Disempurnakan. Makanya gereja Tuhan jangan mengharapkan di sini yang khotbah satu orang seperti gereja konvensional. Kita gereja yang memperlengkapi saudara untuk bertumbuh. Yang setuju bertumbuh, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya memang kita diperlengkapi untuk itu. Makanya kita tidak boleh pindah sana pindah sini, tidak boleh. Seharusnya begitu. Tapi hari-hari ini orang kan kalau bahasa Surabaya not grubyuk, tahu ya. Apa ekonomi lo? Apa sih di sana itu? Saya ditanya, boleh enggak Pak pindah gereja? Boleh. Siapa yang larang? Kamu kan miliknya Tuhan. Saya hanya penilik. Saya bukan pemilik. Memang beda N sama M itu bahaya loh. Penilik dan pemilik kan nyerempet toh. Banyak orang menjadikan gerejanya pemilik. Makanya kalau pindah sakit hati, kalau bagi saya enggak, masih ribuan. Haleluya. Boleh pindah, boleh. Syaratnya harus 3. 1, kalau kamu dipimpin oleh pemimpin berdosa, pindah. Saya ajari begitu. Kalau hidup tidak benar, pindah. Nggak ada berkat turun, karena berkat turun dari atas. Nggak nyumber. 2, kalau pengajaran di gerejamu itu menyesatkan, pindah. Kamu akan tersesat terus, sama seperti pesawat itu tersesat pertama sedikit, dibiarkan terus sampai jauh. Nah kita ini mau ngikut yang begitu. Yang ketiga, kalau nggak ada tempat kamu bertumbuh dan melayani, pindah cari yang bisa bertumbuh dan melayani. Selebihnya tidak. Oh gitu ya Pak ya. Tersinggung, ada kuno itu. Kalau ada jemaat masih tersinggung itu kuno. Beritahu sebelahmu, kalau kamu masih tersinggung itu kuno. Sekarang sudah kino, haleluya. Ada yang tersinggung aja pindah. Jangan bicara saudara, tempat kami ada, tidak mau pelayanan. Terus saya tanya, kenapa sih kamu? Itu saya Natal saya tersinggung, karena rambut saya ini kan dulunya kruwel, sekarang saya buat lurus itu aja. Alah keluar ambil lurus saya itu, gara kok tersinggung, aneh kamu itu. Kan lebih bagus lurus, iya katanya bagus yang kruwel, ya kruwelan menelak WC beres itu. Aneh kadang-kadang lihat jemaat itu yang begitu-begitu itu. Saya ini pernah loh, saya gembala loh. Ya kalau sini tidak tahu, pulang itu kalau di tempat kami itu salaman. Pak Andi ini tahu, shalom, shalom, Tuhan berkati, shalom, 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 Tuhan berkati, puji Tuhan. Kadang-kadang yang datang itu bisa orang yang suka ngomong, wah Pak, aku udah kelihatan minggu yang lalu, gimana kabarnya? Ada ya macam-macam lah. Ya tapi kan saya harus tahu diri. Shalom, puji Tuhan. Lah kok pas tante yang sudah tua ibu janda ini lagi istirahat di tempat, shalom tante, wah dibicarakan sampai luar. Ya, yang lain disenyumi, tertawa sama tante yang sudah janda begini, ndak tertawa sama sekali, ndak tersenyum. Terus saya ngomong, masa sih gitu jadi persoalan? Itu bisa jadi persoalan. Sampai saya ngomong ini, ndak ke gereja loh. Saya lewat komsel, saya katakan cari, kenapa? Ya itu persoalannya. Katanya kalau salaman tidak lempar senyum, sudah 3 kali, mateng aku. Terus saya ngomong, suruh datang, saya akan balas dendam. Maksudnya Bapak gimana? Saya balas dendam, nanti di depan tante itu saya salaman sambil wah, pegel aku. Ada loh yang begitu itu, tapi itu bukan di sini, di sana, amin. Sana sini biasa podo, saudaraku. Sama. Saya bisa lihat yang begitu-begitu itu. Aduh Tuhan ampuni. Ya kalau ayo kita ini berjanji, tertanam ya sudah. Apa yang dibuat gereja dukung, ikuti, selesai. Gak perlu ribut dengan sana sini. Kalau tadi saya katakan boleh-boleh silakan. 3 syaratnya.
Kalau tidak, gara AAIU, AAIU. Ada yang gara-gara nggak ngangguk, wah itu tersinggung. Kan nggak masuk akal. Tapi ada banyak, ya tak lihat wajah-wajah nggak ada di sini. Amin. Haleluya. Dan orang sih ngaku maksudnya gitu loh saudaraku. Sakjane bek. Yang ketiga itu bicara tentang gembala itu kita punya tugas memfungsikan diri. Makanya ketika Yesus tanya kepada siapa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dijawab oleh Petrus, iya Tuhan aku mengasihi engkau. Kata kasih yang dipakai oleh Petrus adalah kasih filio. Kata kasih yang dipakai oleh Yesus adalah kasih agape. Saya percaya Tuhan kita mengasihi kita tanpa batasan. Dia Tuhan yang mau berkorban karena kasihnya. Tepuk tangan dulu dong bagi dia, haleluya. Makanya kalau hari ini kita ada di sini, bersyukur. Katakan amin. Di luar sana masih banyak orang membutuhkan kasih itu. Saudara sudah datang dikasih Tuhan. Nah, dalam proses pelayanan dan menjadi jemaat harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang tugas kita apa? Ya nuntun orang lain. Nuntun orang lain, bawa orang lain, ngasih renungan firman Tuhan. Harusnya itu jangan berita-berita yang hoak-hoak itu jangan. Ya, saya dari dulu tidak terlalu percaya berita hoak. Kalaupun ada apa? Banjir Dubai. Saya punya channel sana. Coba cek. Iya, ini kan tahun yang lalu itu bandara, itu memang bandara yang cekung itu ada. Sekarang enggak loh, munculnya hari ini. Coba lihat. Kita ini sekarang terlalu banyak digoncang oleh media. Saya harap saudara dengan bijak. Amin. Amin. Banyak orang tidak bijak. Wah, persepuluhan diantem sana sini. Saya ngomong, udahlah belajar. Kamu kalau di gereja ya sudah. Saya dari dulu melakukan diri saya dengan tertib. Keluarga saya semua, anak-anak saya yang kerja di Singapura juga sama. Sehingga kami merasakan berkat Tuhan. Ini ada yang ngomong, ya sudahlah. Saya tahu itu orangnya. Tidak punya gereja dia. Kalau tidak punya gereja itu namanya simatupang. Apa simatupang? Sini sana tunggu panggilan, saudaraku. Jadi nggak ada yang ngarahkan dia. Tapi kalau saudara sebagai seorang jemaat yang sudah percaya sekarang tuntun orang lain. Sudah bertumbuh? Mau bertumbuh? Yang mau dan setuju katakan amin. Ayo sekarang, waktunya bagi gereja Tuhan. Apa Pak yang harus kita kerjakan? Yang pertama ini, harus berorientasi pada Tuhan. Jangan berorientasi kepada yang lain. Yang lain seringkali membuat kita jadi lemah. Kalau orang orientasi kepada Tuhan, coba dibacain ayatnya. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamulah aku berlindung. Padamulah mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Ini ungkapan Daud. Daud itu luar biasa saudara. Wah kalau urusan bicara Daud, Alkitab mencatat ratusan bisa ribuan masalah yang dihadapi. Tapi kenapa tidak pernah geser imannya? Tertuju kepada Tuhan. Udah dijanjikan dapat anaknya, mertuanya marah. Loh iya dong, Saul kan mertua. Mama, ngamuk. Ada yang diamuk sama mertua hari ini? Bersyukur. Loh kok gak ngomong amin ya? Bersyukur. Saya lihat Pak, kalau mertua saya umur piro sih? Umur piro mertuamu? 86 ya dicintai ya. Sudah perjalanan kok tenang saja.
Jangan negatif loh ya. Ngomong perjalanan langsung hihihi ngawur itu. Perjalanan kemana? Jalan-jalan ke Shanghai Mas Ian. Saya ngomong begitu ada yang tertawa. Iya, 86 misalnya. Aduh. Saya beritahu, kalau kita mengerti, yang pertama ini orientasi kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita datang hari ini, orientasi kita kepada Tuhan. Yang 7 berkata amin. Kalau orientasi kita kepada Tuhan, itu yang membuat iman kita kokoh. Kalau orientasi kita kepada yang lain, menjadi lemah. Tapi banyak orang orientasinya sudah berubah. Pada pembicara, tidak salah pembicara itu. Pembicara tidak salah. Yang salah kita. Kenapa? Ya salah kalau orientasi pada pembicara. Saudara kan belum tahu hidupnya. Saudara belum tahu keluarganya. Saya selalu berkata begini, saya kalau undang pembicara, saya lihat hidupnya. Saya lihat bukan karena korbannya menggelegar. Penjual jamu itu bisa khotbah lebih baik. Oh iya, tapi hidupnya gimana? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya di Jakarta. Sebuah mall, saya tahu orang ini dulu, dia punya space di Metro TV. Wah, kalau jalan gitu aja orang gandrung lihat, datangi minta foto. Begitu saya kemarin lihat, kok letih lesu beban berat begini. Tidak ada satupun yang datang. Karena ketahuan keluarganya. Karena menyembunyikan anaknya yang lama dari istri yang terdahulu. Begitu tahu hancur. Makanya juga termasuk dengan pengkhotbah. Kalau orientasi kita kepada Tuhan, nggak akan jadi lemah. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi hamba-hamba Tuhan. Karena kami punya pelayanan 150 orang hamba Tuhan desa. Dari berbagai macam denominasi. Ada yang gerejanya namanya Gasi. Tahu gereja Gasi? Saudara belum tahu, saya juga baru tahu kok. Apa sih nudenya? Gereja Anak Sulung. Pak panggil pendetanya. Pak, kamu kok namanya gereja Anak Sulung maksudnya apa Pak? Oh iya, nanti kalau gitu saya mau buat lagi loh. Gereja Anak Bungsu. Kita sama-sama satu rumah. Ada gereja Anak Sulung, mau macam-macam nama. 150, 160 pendeta itu, ada 46 denominasi. Kira-kira ada 6 sampai 10 saya tidak tahu sama sekali. Ada yang giat namanya. Apa ada sinode gereja males. Macam-macam loh. Nah, sekali saya didatangi oleh mereka. Pak, bisa ngelayanin tempat kami, ini ada pertemuan nanti tanggal ini. Ya, siap. Di mana? Di Bogor. Waduh, jatuh nih Rek. Ini saya lagi di Blora Pak. Bogor. Serius tani Bogor dah. Kalau Bogor tak lihat dulu kan jauh. Enggak Pak, deket sini loh Pak, Bogor Rejo. Bu sisan lu jendagi lu Bogor Rejo. Bogor Rejo itu 20 km dari kota Blora. Saya biasa pelayanan ke Blora. Ngomongnya apa pendetanya? Pak, ini di desa loh Pak, di tengah-tengah sawah. Terus apa maksudnya? Kita nggak ada persembahan untuk Bapak. Saya ini ngelayani Tuhan, apa ngelayani uangmu? Langsung diem. Gak usah terlalu dipikirkan ke situ. Oh bisa selesai sampai di sana. Bisa saya layani. Karena orientasi saya kepada Tuhan. Amin. Nggak urusan di mana saja. Nggak urusan. Yang penting ono sing dikhotbahi. Haleluya. Kadang-kadang mungkin nggak banyak Pak, nggak masalah. Sing penting ada telinga mendengar. Haleluya. Yesus itu datang siang hari ke
ke sumur Yakub. Cuma gara-gara satu orang calon jemaat namanya perempuan Samaria. Tapi dia mau dengar. Dia mau berubah, bertobat. Pakai Tuhan, satu kota Samaria kenal Yesus. Amin. Jadi jangan pikir jemaatnya enggak banyak. Memang pendeta nyari jemaat yang banyak. Urusan itu. Kalau orientasi kita pada Tuhan, apapun dan dimanapun, juga harus tahu, jangan dibawa bergantung kita. Jangan. Bawa bergantung kepada Tuhan. Kalau orientasi kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Saya ingat dulu gembala saya kalau ngomong. Jangan ya punya jemaat ditunangkan sama pendetanya, jangan. Sama Yesus. Saya pikir betul. Dan memang benar. Termasuk hari ini yang saya bangun. Mojokerto, Tulungagung, Sidoarjo, jangan sama saya. Sama dia. Kita datang karena orientasi kita kepada Tuhan. Saya percaya kita datang hari ini, orientasi kita kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, melakukan karena kasih Tuhan. Kalau kita melakukan karena kasih Tuhan, itu beda. Ya. Karena sekarang ini kan banyak orang terjerat. Ayo dibaca sama-sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela. Terus sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan dombanya dan menghimpunkan anak domba dalam pelukannya. Ia menuntun domba-domba yang menyusui. Dikatakan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, memaksakan diri, bukan. Dan dikatakan dalam ayat ini, jangan mau mencari keuntungan. Saudara, dalam kita sebagai anak Tuhan jangan cari keuntungan dimanapun. Natal kemarin tempat kami ada yang pindah. Saya ngomong gini, kenapa kok pindah? Habis Pak, di sana itu kasih kain, Natal-Natal kasih kain. Oh iya, si Tuhan, kami tidak bisa kasih kain. Tapi kalau ibu balik, tak berikan satu geboknya. Jadi ke gereja orientasinya cari kain. Bukan karena kasih Tuhan. Ada loh yang begitu. Yang saya ngomong ini tentunya bukan di sini. Amin, amin. Ada lagi yang karena beras. Pak, di sana berasnya 15 kilo. Bapak kan cuma 7 kilo. Bisa enggak dinaikkan Pak? Yang gereja gara-gara beras sih. Amin. Harusnya karena kasih Tuhan. Haleluya. Bukan yang lain. Saya melayani karena kasih Tuhan. Saya balas cinta kasih saya kepada Tuhan. Makanya hati-hati loh. Artinya melayani. Karena bukan kasih Tuhan, karena jadwal yang sudah tertera. Jadwal tertera datang. Tidak tertera, gak dijadwal, gak datang loh. Itu ada tuh. Itu GBI di jalur Gaza sana. Aneh kok. Karena kasih Tuhan. Kita tahu kita datang. Kita mau balas cinta kasih Tuhan. Katakan amin. Khususnya orang-orang di mimbar ini, hati-hati. Kalau tidak disanjung pun, tidak dipuji pun, bukan persoalan. Ini bukan panggung pertunjukan. Ini mesbah Tuhan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada gemerlap, lampu pun tidak persoalan. Karena ini mesbah bakaran, kita dibakar.
Jadi jangan sombong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya satu kali tanya, kenapa itu yang mimpin kok? Ya Om. Di Om kan sedikit. Ini di kota Sidoarjo. Saya kalau mau Mojokerto, Tulungagung enggak ada. Enggak ada. Pelayan dikasih upah enggak ada. Kalau ada sedikit perlu dibantu, gereja siap. Tapi kalau enggak, di sini nih untuk nyalurkan kasih Tuhan. Saudara punya talenta bakat main musik, punya talenta bakat nyanyi, nyanyi. Tapi jangan minta loh ya. Saya turun di jadwal. Suara saya enak kok Pak. Enak nurut kamu belum tentu enak nurut aturan. Wong do keluarnya re kok. Oh iya, sol keluarnya mi, mau minta di jadwal. Kan saya ngelayani Tuhan karena kasih Tuhan, bener. Tuhan denger, tapi kupingku jeblok saudaraku. Yesus juga mengembalakan karena kasih Tuhan. Bukan karena jabatan, bukan karena rutinitas, bukan karena uang. Sekarang kan sedang bergeser gereja. Saya punya teman di Jakarta. Tahu-tahu minggu, semua gak ada. Semua lu gak ada. Coba sih nyanyi. Siapa sih nyanyi? Dibajak gereja baru loh. Sampai dia ngomong begini, ya apa sih gereja kok bajak membajak gitu. Ya sudahlah, saya ngomong sabar. Jakarta itu ngadep sana gereja Bukit Sion. Balik persis Bukit Sion sejati, coba lihat saudaraku. Sing kono Sion, kini Sion sejati, bingung saudaraku. Loh ini serius ini ngomong serius. Saya ngomong ini melayani bukan karena si Tuhan, karena Sion sejati. Terus saya ngomong, buat saja Sion asli kono lho susana. Aneh. Ini gereja. Kita datang, kita melayani, kita hadir hari ini. Saya melayani karena kasih Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan yang mengasihi. Jadi yang pertama orientasinya kepada Tuhan. Yang kedua kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Ini penting bagi kita. Jangan karena yang lain. Sehingga jiwa-jiwa kita kasih. Ya, kami ada tim kunjungan biasanya kami serahkan komsel. Setiap komsel harus bisa kunjungan, bisa konseling. Itu sudah dilatih loh. Kemarin ada yang kecewa gini, katanya saya tidak hadir loh. Saya ini di luar kota, gak mungkin saya hadir. Tapi saya tanya, gimana ini komsel? Hadir Pak. Wih, tadi yang salah jelas yang pertama, orientasinya pada pendeta. Kecewa. Ya sudah diselesaikan. Yang kedua, kalau orientasi kita karena kasih Tuhan, kita akan berani korban habis-habisan. Waktu, tenaga, uang, talenta, bakat kita untuk Tuhan. Kita bisa berkata amin. Ayo hari ini. Kalau mengasihi Tuhan, ya kita bisa apa sih? Saya ini guru-guru sekolah minggu dulunya. Guru sekolah minggu. Karena ada yang dengar saya. Layani, saya bisa khotbah di Amerika, duduk di sana seorang pemuda, wajahnya ini kok sadis banget lihatin saya. Setelah itu selesai saya disalam, Om masih ingat saya? Siapa kamu? Stephen Om. Waduh, Stephen sudah ratusan dan ribuan yang saya kenal. Kamu Stephen yang mana? Loh, Om lupa ya. Saya ini Stephen yang Om sering hukum dulu duduk di kursi. Oh ya iling aku yang ngono iling. Karena saya mengasihi kamu itu. Iya Om. Karena dengan itu saya jadi disiplin Om. Puji Tuhan. Saudara, ayo dasarnya kasih. Yang berikut di sini memberi keteladanan. Katakan dalam 1 Petrus ayat kelima, pasal kelima ayat ketiga. Jangan kamu
berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi, ayo baca sama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Domba itu lebih banyak apa? Melihat daripada mendengar. Amin. Melihat. Mojokerto ada jemaat kami yang punya tanaman herbal ya. Kemudian dia pelihara domba dan kambing. Domba itu bisa ngerti. Kalau saya lus-lus ininya, tunduk ini. Tapi namanya kambing, dilulus sampai begini loh. Makanya Tuhan ngomong, di gereja itu ada kambing dan domba. Tapi yang repot cari yang dombing itu loh, wangel itu. Ya domba, ya kambing, tapi di sini wajah-wajah domba. Amin, 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 amin. Kalau domba itu siap disembelih, haleluya. Kalau kambing ya, cirinya gampang. Kambing, itu jalannya 4 ekor, 6 ekor. Udah, tanaman sebelah dimakan, masuk ke sana. Tapi kalau domba itu bergerombol. Dia tidak akan tinggal. Dia dengar suara gembalanya. Nah, Bapak Ibu, gembala itu bisa berdiri di depan. Berikan contoh, teladanan. Bisa di tengah, ngajak kerja. Bisa di belakang, mensupport, mendorong. Teladan kita ini penting. Khotbah saya hanya dibatasi 4 tembok ini. Seperti tadi saya bicara tentang anak rohani saya. Itu di sekolah minggu dulunya. Sekarang di LA. Sudah pindah ke Arizona. Saya ingat, Om dulu disiplin saya. Dia ingat saya. Saya sudah lupa-lupa ingat sudah. Tapi yang saya katakan, ya sudah bersyukur kamu di sini. Tapi yang berikut ini, saya lihat kalau dulu disiplin itu luar biasa. Mereka bisa lihat itu. Disiplin adalah bentuk perilaku yang harus kita lakukan. Sehingga orang lain lihat. Lihat Yesus di mana? Bukan di foto yang tergantung di figuramu, tapi dalam dirimu. Jangan jadikan Yesus gambar karikatur dalam diri. Sehingga tertawaan orang, cemooh orang. Bahkan menyedihkan hari-hari ini. Saya melihat dan mendengar sendiri. Dan melihat sendiri. Keluarga-keluarga hamba Tuhan sedang mengalami pemurnian. Ayo kita siapkan. Sehingga orang berkata, ikutlah teladanku. Saya berani berkata demikian, ikutlah teladanku. Bagaimana saya mengembalakan istri dan anak-anak saya. Makanya pengkhotbah yang berhasil itu bukan Petrus. Pengkhotbah yang berhasil itu keluarganya. Ada istrinya. Anaknya siapa? Anak Sem, Ham, Yafet. Siapa istri Enggak dijawab bunuh. Istri Sem, Bu Sem. Ini pikiran yang cendek, cegak. Lihat dan datang. Saya tahun yang lalu oleh anugerah Tuhan saya bisa lihat replika Batrano. Itu ada namanya semua. Ada namanya M. Sarah. Istri itu namanya M. Sarah. Yang punya saham di Sarah itu. M. Sarah. Ada yang namanya Kisya. Ada yang namanya Arya. Jadi ada namanya semua. Jangan dikatakan bunuh Busem. Oh itu coba lihat. Saya lihat ke lantai 3 di ruang berdoa bersama keluarganya. Wah. Ayo hari ini. Anak sekeliling kita melihat apa yang kita kerjakan. Perilaku saudara dan keluarga saudara itu menentukan. Karena kita bisa ngomong, ikutlah teladanku seperti aku ikut Kristus. Amin. 3 hal tadi. Yang pertama, jelas harus orientasi pada Tuhan. Yang kedua, lakukan karena kasih Tuhan. Yang ketiga, berikan keteladanan. Kita bangkit berdiri. Makasih Roh Kudus. Kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya. Kalau hari ini ada di antara kita yang butuh dukungan doa. Saya rindu mendoakan saudara. Di tempat saudara masing-masing.
Karena saudara sedang mengalami persoalan di keluargamu, di bisnismu, di anak-anakmu, di istri, suami, orang tuamu. Makasih Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa dari tempat ini. Bapak Surgawi yang berdoa, tangan-tangan yang terangkat. Ketika kami mengangkat tangan, kami butuh uluran tangan Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami Roh Kudus. Ini ada tempat yang tidak kebetulan. Kami mendengar firman Allah tidak kebetulan. Yang lemah kuatkan. Kalau ada yang sakit jamah disembuhkan. Kalau hari ini kami sedang menghadapi persoalan keluarga, anak kami, menantu kami, mertua kami, jamah, dan kami percaya Tuhan berikan jawaban dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur